Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 549, Yao Yao, 2. Pene. Dia menunjukkan tanda masuknya kepada penjaga aula cabang. Para penjaga membiarkan Yun Feng masuk, tetapi mereka hanya menatap Yao Yao beberapa kali lagi. Tindakan ini membuat suasana hati Yao Yao yang sudah terburu-buru meledak tiba-tiba. Dia membalikkan wajah kecilnya ke belakang sedikit dan garis vertikal di matanya tiba-tiba membesar. Itu seperti mata kucing di bawah sinar matahari, dengan warna biru samar. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat ganas. Penjaga itu tersentak dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Jika dia tidak memantapkan dirinya dengan paksa, dia mungkin akan melarikan diri dengan rasa takut yang tiba-tiba di hatinya sekarang. Yun Feng tidak melihat adegan ini. Dia memegang tangan kecil Yao Yao dan terus berjalan ke depan. Dia berbalik sedikit dan Yao Yao sudah kembali ke wajah imutnya. Dia tersenyum pada Yun Feng dan mengikutinya. Setelah Yao Yao pergi, penjaga itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memegangi dadanya. Jantungnya, yang berdetak kencang, membuat suara yang cepat. Apa sebenarnya gadis kecil itu? Dia sangat menakutkan. Yun Feng memimpin Yao Yao ke wilayah cabang Bright Moon Hall. Itu sangat tenang di dalam. Banyak orang lewat dengan tenang dan tergesa-gesa. Bangunan di sekitarnya semua tertata rapi dan tidak terlihat berantakan sama sekali. Area ini sangat besar dan orang-orang yang bergerak di sekitar semuanya adalah anggota Bright Moon Hall, karena mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan terlihat rapi dan rapi. Yun Feng memegang tangan Yao Yao dan berjalan ke depan. Arah aula utama tepat di depan mereka dan itu sangat mencolok. Beberapa tatapan penasaran menyapu sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang datang untuk bertanya atau memimpin jalan. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Anda telah mendengar, penjaga Mingxuan telah maju ke level komandan. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Omong-omong, itu benar-benar terasa seperti dia memukul paku di kepala. Penjaga Mingxuan pasti sangat marah sehingga dia menemukan kesempatan untuk menerobos. Petik 2. Serangkaian bisikan datang. Dua orang sedang berbicara di sudut. Yun Feng terus berjalan dengan Yao Yao, dan suara mereka terus melayang. Kamu benar. Saya mendengar bahwa binatang ajaib berelemen air yang langka muncul di lelang binatang ajaib dan itu adalah jenis yang langka. Namun, Guardian Mingxuan pada akhirnya tidak mengerti. Dia mungkin sangat tertekan. Yun Feng berhenti di jalurnya. Apakah mereka berbicara tentang pemanggil elemen air level 9? Penjaga Mingxuan. Jadi, dia adalah pelindung cabang bulan cerah. Tidak heran dia terlihat sangat arogan. Yao Yao mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Yun Feng dengan kebingungan di matanya. Yun Feng perlahan melambat dan berencana untuk mendengarkan. Bagaimana mungkin dia tidak depresi? Penjaga Mingxuan mendapat berita sebelumnya dan bahkan membuat persiapan sebelum pergi. Siapapun pasti sudah depresi pada hasilnya. Sejak dia kembali dari pelelangan, dia telah mengasingkan diri. Saya tidak berharap dia dipromosikan ke level komandan karena ini. Petik 2. Tutut, cabang kami memiliki summoner level komandan lain sekarang. Tuan Aula pasti sangat senang. Petik 2. Tentu saja, dia mungkin mengirim seseorang untuk merebut binatang sihir berelemen air itu karena dia bahagia. Setelah mengatakan ini, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi dengan tergesa-gesa bersama. Yun Feng terus bergerak maju bersama Yao Yao. Tidak kurang dari satu summoner commander level di aula cabang ini. Kekuatan Bright Moon Hall memang luar biasa. Aula cabang sudah memiliki summoner level komandan, dan jumlahnya tidak kurang dari satu atau dua. Barisan ini tidak ada bandingannya di benua timur. Jika bukan karena penghalang pegunungan 1000 binatang, perang di benua timur akan sudah dimulai. Penjaga Mingxuan dipromosikan ke tingkat komandan adalah kabar baik untuk aula cabang ini. Kepala aula cabang mungkin benar-benar datang untuk merebut Yao Yao saat dia bahagia. Memikirkan hal ini, sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk. Jika dia benar-benar datang untuk merebut Yao Yao, itu akan tergantung pada kemampuannya apakah dia akan berhasil atau tidak. Yao Yao tersenyum saat melihat Yun Feng tersenyum. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia tersenyum, dia juga tersenyum. Dia meremas tangan Yun Feng dengan tangan kecilnya. Yun Feng menatapnya. Ketika dia melihat Yao Yao tersenyum padanya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Yun Feng.
Yao Yao sangat bergantung padanya. Apakah dia memperlakukannya sebagai ibunya? Dia baru berusia 16 tahun sekarang. Bukankah itu sedikit, terlalu dini? Ketika mereka tiba di aula utama, seseorang segera datang untuk bertanya. Yun Feng dan Yao Yao dibawa ke aula utama. Begitu mereka masuk, Yun Feng melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah summoner yang baru saja naik ke level komandan, Guardian Ming Xuan. Ming Xuan, selamat. Sebuah suara datang. Yun Feng bisa mendengarnya dengan jelas dari luar. Orang yang berbicara harus menjadi pemimpin cabang. Yun Feng menginjak ambang pintu dan pemimpin cabang meliriknya, menatap Ming Xuan. Ming Xuan berbalik dan tercengang saat melihat Yun Feng. Itu kamu, teriak Ming Xuan. Kepala aula cabang memandang Ming Xuan dengan curiga. Kau mengenalnya. Ming Xuan mengertakkan dan menggertakkan giginya. Lebih dari itu, ini dia, pencuri itu. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Dia adalah seorang pencuri. Pemimpin cabang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Kau cukup berani. Anda bahkan memiliki cairan kehidupan asal esensi api. Petik 2. Yun Feng terkekeh saat tatapannya melewati Ming Xuan dan mendarat langsung di kepala aula cabang. Ini adalah pria dengan penampilan yang agak kasar, tetapi matanya penuh dengan ketajaman dan auranya juga tertahan. Meskipun pria itu menekan dirinya sendiri dengan sekuat tenaga, Yun Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pria ini sebanding dengan miliknya. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Itu saja. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam aktivitas bounty. Saya menerima hadiah dari serikat pemanggilan, kata Yun Feng dengan santai. Pemimpin cabang melirik Yun Feng. Ming Xuan selalu suram. Ketika dia melihat Yao Yao di sebelah Yun Feng, kebingungan melintas di matanya. Menarik bahwa seorang summoner menerima misi bounty seperti itu. Pemimpin aula cabang menggosok dagunya. Kau tidak terlambat. Semua peserta akan berkumpul di sini besok. Kami akan membuat rencana ketika mereka semua datang. Yun Feng mengangguk. Jika itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Dia memegang tangan Yao Yao dan hendak pergi, ketika Ming Xuan tiba-tiba berteriak, berhenti. Yun Feng tidak berhenti, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Pemimpin aula cabang mengerutkan kening. Ming Xuan segera berteriak, berhenti di sana. Yun Feng terus berjalan ke depan, tetapi dia berkata tanpa melihat ke belakang, apa hakmu untuk memerintahku? Bab 550, Yao Yao, 3. Ekspresi Master Aula Cabang menjadi gelap. Anak ini cukup percaya diri ketika dia berbicara. Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah wilayah Aula Cabang Bulan Cerah? Mengapa dia begitu sombong ketika dia berbicara dengan penjaga Aula Cabang? Wajah Ming Xuan memerah. Dia naik ke langit dan melompat tepat di depan Yun Feng. Yun Feng berbalik, tetapi tidak berhenti. Dia dengan mudah melewati Ming Xuan dan terus maju. Ming Xuan tersipu. Dia terlalu tidak sopan. Bola elemen air terang segera melompat keluar dari telapak tangan Ming Xuan dan langsung berubah menjadi panah, menyerang punggung Yun Feng dengan tiba-tiba. Aku menyuruhmu berhenti. Apakah kamu tidak mendengarku? Yun Feng tidak berbalik, tapi Yao Yao, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba berbalik dan membuka mulutnya dengan tiba-tiba. Seberkas cahaya dingin menembus giginya yang tajam, dan suara yang sangat menusuk telinga keluar dari mulut Yao Yao dengan gelombang suara yang aneh. Di bawah serangan gelombang suara ini, panah air yang menyerangnya langsung menjadi tidak terlihat. Yun Feng akhirnya berhenti dan menyentuh bagian atas kepala Yao Yao dengan tangannya. Wajah kecil Yao Yao agak suram saat ini dan pupil matanya berubah menjadi garis tipis. Ini berarti bahwa dia dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang. Itu, Ming Xuan memandang Yao Yao. Panah airnya hancur oleh suara. Yun Feng perlahan berbalik. Serangan diam-diam dari belakang, penjaga Ming Xuan. Mata hitam Ming Xuan menjadi gelap. Itu selalu menjadi simpul di hati Ming Xuan bahwa Yun Feng mencuri telur yang sangat berharga itu. Dia ingin meminta kepala istana untuk membantunya mendapatkannya kembali. Lagi pula, telur itu milik si Duyung dan sangat membantunya. Dia sudah siap untuk segalanya, tetapi orang di depannya ini mengambilnya. Telur itu seharusnya menjadi milikku, kata Ming Xuan penuh kebencian dengan mata sedikit merah. Summoner terobsesi dengan Magic Beast, terutama yang langka. Mereka semua memiliki mentalitas untuk menerimanya sendiri. Misalnya, keserakahan Carson untuk Lan Yi, dan sekarang keserakahan Ming Xuan untuk Yao Yao.
Saya penjaga aula cabang. Apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari Wind Moon City dengan telur itu? Ming Xuan melirik dengan tatapan mengancam. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya secara langsung. Anda tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Yun Feng tersenyum dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membalik tangannya tiba-tiba dan jejak elemen air dingin muncul di tangan Yun Feng. Yao Yao, yang berada di samping, entah kenapa sangat senang saat melihat ini. Sepertinya dia sangat menyukai elemen air Yun Feng. Rantai air, gumam Yun Feng. Elemen air segera berubah menjadi rantai. Melihat cincin di jarinya, Ming Xuan tiba-tiba bersinar. Keluar. Dengan teriakan, binatang ajaib yang dikontrak Ming Xuan muncul. Yun Feng mendengus pelan saat dia tiba-tiba mengangkat rantai air di tangannya. Sebelum binatang ajaib yang dikontrak Ming Xuan menyerang, rantai air sudah tiba di depannya. Mereka begitu cepat sehingga binatang ajaib bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Raungan yang menyakitkan terdengar. Binatang ajaib yang dikontrak Ming Xuan bahkan tidak punya waktu untuk bergerak sebelum ditahan dengan kuat oleh rantai air Yun Feng. Mata Yun Feng sedikit dingin saat dia mengangkat lengannya. Rantai air tiba-tiba mengencang dan binatang ajaib menjerit. Ming Xuan terkejut melihat ini. Binatang ajaibnya tidak bisa menahan sama sekali. Hujan es. Ming Xuan meraung saat elemen air segera muncul di ruang di sekitarnya. Suhu turun tiba-tiba dan elemen air segera mengembun menjadi bentuk es. Ada ratusan dari mereka. Pergi. Dengan teriakan marah, kerucut es yang padat menabrak Yun Feng seperti tetesan hujan. Yun Feng mengencangkan cengkeramannya pada rantai es dan binatang ajaib yang diikat oleh rantai es menangis sedih lagi. Rantai es sudah sedikit memutar tubuh binatang ajaib. Rasa dingin yang datang dari rantai es perlahan membuat binatang ajaib itu merasa lebih menyakitkan. Ding, 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 suara paku menghantam tanah terdengar. Sebuah perisai biru transparan didirikan di depan Yun Feng. Es yang sepadat tetesan air hujan semuanya terhalang oleh perisai dan tidak bisa ditembus. Mereka semua jatuh ke tanah tanpa daya. Aku tidak bisa menyakitinya. Ming Xuan tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan suara rendah. Binatang ajaibnya benar-benar tidak berguna dan sihirnya tidak bisa melukainya sama sekali. Dalam pertemuan ini, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Bang! Terdengar suara benda berat menghantam tanah. Yun Feng mengendurkan cengkeramannya dan rantai tiba-tiba mengendur. Binatang ajaib, yang telah diserang oleh elemen air, jatuh dari langit dengan kaku. Sepertinya itu terluka parah. Ming Xuan berdiri di sana dengan wajah memerah. Yun Feng tidak menggertaknya. Anda memiliki elemen air. Aku hanya akan melawanmu dengan elemen air. Penghalang biru perlahan menghilang, tetapi rantai di tangan Yun Feng tiba-tiba berubah arah dan langsung menuju Ming Xuan. Sedikit niat membunuh melintas di mata Yun Feng. Wanita ini menginginkan Yao Yao. Dia akan menjadi bencana cepat atau lambat jika dia tetap hidup. Ketika Ming Xuan melihat Yun Feng menyerangnya dengan ganas, dia segera memobilisasi elemen air untuk membentuk penghalang di depannya. Dia pikir dia bisa menahan sedikit lebih banyak, tetapi dia tidak menyangka bahwa penghalang itu akan benar-benar hancur di bawah serangan rantai. Menabrak. Ketika penghalang pertahanan elemen air hancur di depan mata Ming Xuan, dia melebarkan matanya. Melihat rantai biru es datang ke tubuhnya, suhu yang menakutkan dan akrab akan menyerang tubuhnya. Ming Xuan akhirnya melihat niat membunuh di mata Yun Feng. Dia akan membunuhnya. Dentang. Suara rantai yang jatuh ke tanah terdengar. Rantai yang akan membungkus Ming Xuan secara paksa terputus dari tengah. Bagian dari rantai yang terputus langsung berubah menjadi elemen air biru muda dan menghilang di udara. Bagian yang tersisa jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara. Yun Feng menyipitkan matanya dan menatap orang yang muncul di sebelah Ming Xuan. Itu adalah Master Aula Cabang. Yun Feng tidak asing dengan gerakan itu saat itu. Dia secara langsung mengendalikan kekuatan ruang dan memotong rantai. Yun Feng melambaikan tangannya, dan semua rantai menghilang. Pemimpin cabang menatap Yun Feng. Di wilayah Aula Cabang, kamu harus mempertimbangkan apa yang kamu lakukan. Ming Xuan tercengang. Mengapa Hall Master begitu sopan? Yun Feng tertawa. Rasa dingin di wajahnya telah hilang, tetapi rasa dingin di matanya belum memudar. Tentu saja. Tetapi Anda harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum Anda melakukan sesuatu juga. Jangan kehilangan gambaran besar karena hal kecil. Bab 551, Yao Yao, 4. Penerjemah,
Terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Pemimpin Aula cabang menegang dan tertawa kering. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya tahu apa yang harus dan tidak boleh saya lakukan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memegang tangan kecil Yao Yao dan berbalik untuk pergi, hanya untuk menemukan bahwa telinga Yao Yao sudah mulai berbentuk sirip. Yun Feng berkata dengan lembut, Yao Yao, kamu tidak bisa berubah. Wajah kecil Yao Yao yang awalnya bersemangat tertarik lama setelah mendengar itu. Pertempuran elemen air saat itu membuatnya sangat bersemangat. Harus dikatakan bahwa iblis laut merasa ramah ketika mereka melihat elemen air. Mereka menyukai air. Dia menatap Yun Feng dengan sedikit sedih dan mengulurkan tangannya. Melihat itu, Yun Feng tersenyum tak berdaya dan membungkuk untuk membawa Yao Yao dalam pelukannya. Yao Yao memegang leher Yun Feng dan berbisik, air. Suaranya lembut, tapi Yun Feng mendengarnya dengan jelas. Mungkin pertempuran saat itu membuat Yao Yao bersemangat. Yun Feng terkekeh saat elemen air perlahan menutupi tubuh Yao Yao, memancarkan warna biru samar. Yao Yao tersenyum puas dan memeluk Yun Feng lebih erat. Ming Xuan menatap punggung Yun Feng saat dia pergi dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia sudah sangat yakin bahwa gadis kecil di sebelah Yun Feng pastilah binatang sihir berelemen air. Dia pasti putri duyung yang lahir dari telur itu. Tuan, gadis kecil di sebelahnya adalah putri duyung. Putri duyung menetas dari telur itu. Dia mungkin belum dikontrak. Saya masih punya kesempatan. Asalkan kamu mau. Ming Xuan. Pemimpin cabang tiba-tiba berteriak dan menyela Ming Xuan. Jangan memprovokasi dia. Lupakan putri duyung itu. Ming Xuan tercengang. Menguasai. Itu putri duyung. Kau ingin aku melepaskannya begitu saja. Aku tidak bisa menerimanya. Pemimpin Aula cabang mengerutkan alisnya sepenuhnya. Dia bukan seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Bukankah pertarungan dengannya mengajarimu sesuatu? Ekspresi Ming Xuan tiba-tiba menjadi gelap dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Ada sedikit rasa malu di wajahnya yang dingin dan arogan. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menolak sama sekali saat itu. Jika saya tidak membantu, Anda tidak akan berdiri di sini berbicara. Nada suaranya dingin. Ming Xuan tersipu. Itu kecelakaan. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, dia bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu gerakan. Jangan sebut putri duyung itu lagi. Mari kita tinggalkan masalah ini. Kepala Aula cabang melirik Ming Xuan dengan marah dan berbalik untuk pergi. Meskipun pertarungan saat itu hanya berlangsung sebentar, itu membuat Master Aula cabang mengerti bahwa Yun Feng berada di level yang sama dengannya. Meskipun orang-orang tingkat raja tidak dapat mengendalikan kekuatan ruang sepenuhnya, mereka masih dapat menggunakan kekuatan ruang untuk menghancurkan seseorang secara langsung. Ekspresi Master Aula cabang segera menjadi gelap. Dari mana tepatnya dia? Dia bukan anggota Bright Moon Hall. Jika dia adalah seorang kultivator independen, akan sangat bermanfaat jika dia diyakinkan untuk bergabung dengan Bright Moon Hall. Ming Xuan masih berdiri di sana dengan tatapan enggan. Dia jelas tidak mendengar apa yang dikatakan Ketua Aula. Ming Xuan juga mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari Ketua Aula. Sial, Ming Xuan mengutuk keras dengan suara rendah. Dia melirik binatang ajaib yang tergeletak di samping dan tampaknya terluka parah. Dia melangkah maju dan menendangnya. Binatang ajaib menjerit. Tidak berguna. Ming Xuan berbisik kepada binatang ajaib dan kemudian memasukkan binatang ajaib itu ke dalam cincin kontrak. Api keserakahan di hatinya masih menyala dengan ganas. Yun Feng membawa Yao Yao kembali ke kamarnya. Sepanjang jalan, dia secara alami menarik banyak mata penasaran. Yao Yao telah berada di pelukan Yun Feng, seolah-olah dia sedang menikmati dirinya sendiri. Ada senyum di wajah kecilnya sepanjang waktu. Ketika mereka memasuki ruangan, Xia Qing melihat Yun Feng kembali dan ingin pergi dan berbicara dengan Yun Feng dengan gembira. Yao Yao, yang berada di pelukan Yun Feng, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xia Qing dengan ganas. Wajah kecil Xia Qing segera memucat. Yao, aku bukan orang jahat, Xia Qing menjelaskan dengan sedikit gemetar. Api kecil berjalan dan memblokir Xia Qing di belakangnya, lalu meraung ke arah Yao Yao dengan sedikit kebrutalan melintas di matanya. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Dia harus mengubah mentalitas tidak ramah Yao Yao. Dia menurunkan Yao Yao dan menyentuh bagian atas kepalanya. Yao Yao, orang-orang ini adalah temanku. Mereka juga temanmu.
Dia menatap Yun Feng dengan mata birunya yang berair, seolah dia tidak begitu mengerti. Yao Yao, kita berteman. Xia Qing menjulurkan kepalanya dari punggung Little Fire dan menatap gadis di depannya dengan penuh kerinduan. Meskipun dia adalah binatang ajaib, dia terlihat seperti manusia sekarang. Xia Qing benar-benar ingin berteman dengannya. Dia tidak mengerti, kata Lan Yi. Ku Lanyi tertawa terbahak-bahak. Mari kita katakan dengan cara lain. Yao Yao, kami tidak bermaksud jahat pada Yun Feng. Apakah kamu mengerti? Bakso, yang duduk di kepala Little Fire, berteriak dan melompat ke bahu Yun Feng. Melihat itu, ekspresi Yao Yao langsung menjadi ganas lagi. Bakso juga menunjukkan giginya yang tajam dengan sedih. Mari kita katakan dengan cara lain, Ku Lanyi memandang Yao Yao sambil berpikir. Kami tidak akan mencuri Yun Feng darimu. Yun Feng adalah milikmu. Dia seharusnya bisa memahami itu. Ekspresi Yun Feng membeku dan dia tertawa canggung. Yao Yao tiba-tiba berbalik dan menatap Ku Lanyi. Permusuhan di matanya hilang. Melihat itu, Ku Lanyi segera mengerti dan tersenyum tanpa daya. Sepertinya perjalananku masih panjang. Malam itu, Xia Qing membutuhkan waktu lama untuk akhirnya membuat Yao Yao mengerti bahwa dia tidak akan bertarung dengannya untuk Yun Feng. Ketika Xia Qing memegang tangan kecil Yao Yao, dia tersenyum cerah. Yao Yao juga tersenyum pada Xia Qing. Senyum ini membuat mata Xia Qing menjadi merah tiba-tiba. Gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Api kecil mengetuk kepala Xia Qing. Xia Qing memegang tangan kecil Yao Yao dengan erat. Aku sangat bahagia. Yao Yao tersenyum padaku. Api kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Lan Yi, yang berdiri di samping, terkekeh. Dilihat dari penampilannya, Lan Yi dan iblis itu lebih seperti kakak beradik, tidak mempertimbangkan perbedaan ras. Keduanya memiliki mata biru. Pola biru di pipi Lan Yi mirip dengan pola di ekor ikan iblis. Yao Yao menatap Lan Yi untuk waktu yang lama. Lan Yi berjalan mendekat dan menurunkan tubuhnya sehingga Yao Yao bisa menatap matanya. Apa yang salah? Nada suaranya sangat lembut. Yao Yao menatap mata biru Lan Yi dalam diam dan ukiran di satu sisi pipinya. Dia perlahan mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuhnya dengan lembut. Ketika tangannya menyentuh ukiran biru, cahaya di mata Yao Yao tiba-tiba menjadi gelap. Bab 552, Yao Yao, 5. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Lan Yi sepertinya memahami sesuatu saat dia menyentuh bagian atas kepala Yao Yao dengan tangannya yang besar. Yao Yao juga tampaknya menerimanya secara bertahap. Meskipun dia tidak terlalu ramah, dia tidak agresif seperti sebelumnya. Ini berbeda, bukan? Yao Yao mengangkat kepalanya dan akhirnya mengangguk lembut setelah beberapa saat. Melihat ukiran di wajah Lan Yi, dia sedikit bingung. Lan Yi menangkap tanda kesepian di matanya. Dia, sendirian di benua ini. Yun Feng berjalan pada saat ini. Yao Yao berbalik dan menerkam Yun Feng. Tubuhnya langsung berubah menjadi bentuk asli dari iblis laut, dan bentuk iblis laut yang mempesona itu muncul lagi. Xia Qing berseru keras ketika dia melihat ini. Yao Yao benar-benar terlalu cantik. Ekor ikannya melilit pinggang Yun Feng, dan Yao Yao meringkuk ke dalam pelukan Yun Feng lagi, seolah-olah dia bertingkah imut. Yun Feng menyentuh sirip Yao Yao dan menatap Ku Lanyi dengan mata hitamnya. Semua orang yang menerima hadiah akan berkumpul di aula cabang besok. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Ku Lanyi terkekeh dengan sedikit godaan di matanya. Dengan Feng Feng di sini, apa yang harus saya khawatirkan? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Dia harus bertindak bersama dengan orang lain yang menerima karunia dan memikat mereka untuk pergi ke arah yang salah. Yang paling penting adalah bagaimana menyerahkan Ku Lanyi palsu tanpa ketahuan. Keesokan paginya, Yun Feng dan yang lainnya berangkat setelah mereka siap. Ku Lanyi mengenakan topengnya dan mengikuti Yun Feng dengan wajah biasa. Dia telah memotong rambut pendeknya untuk menghindari diburu. Penampilannya saat ini sedikit berbeda dari ketika dia dipuja oleh putri pemimpin Bright Moon Hall. Dia tidak akan dikenali kecuali dia ada di sini. Tim 6 Yun Feng adalah barisan yang cukup besar. 3 dari mereka berubah menjadi binatang ajaib. Setelah mereka berenam datang ke aula utama, mereka menemukan bahwa ada juga banyak orang yang menunggu. Yun Feng secara kasar memperkirakan bahwa seharusnya ada lusinan orang. Dia melirik Ku Lanyi. Dia memang orang yang hebat. Dia telah menarik begitu banyak orang untuk memburunya. Ku Lanyi terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa.
Dia hanya mengedipkan mata pada Yun Feng. Siapa yang mengira bahwa orang yang mereka kejar berdiri tepat di depan mereka? Pemimpin aula cabang datang dengan sangat cepat. Ketika dia melihat Yun Feng, tatapannya bertahan selama beberapa detik lebih lama. Yun Feng dan yang lainnya berdiri di belakang. Ada wajah-wajah muda di kelompok itu. Little Fire dan Yao Yao tampak seperti anak-anak. Bersama dengan Xia Qing, ketiga anak itu ada di antara mereka. Meskipun banyak orang bingung, mereka tidak mengatakan apa-apa. Di usia ini, satu anak mungkin menjadi ahli top. Ada total 40 orang yang berpartisipasi dalam operasi bounty ini. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok beranggotakan 10 orang dan menggeledah area yang menjadi tanggung jawab aula cabang. Meskipun itu hanya aula cabang, area yang menjadi tanggung jawabnya sangat besar. Akan sangat sulit untuk menemukan satu orang tanpa mengirim lebih banyak orang. Yun Feng dan teman-temannya dikirim bersama 4 orang lainnya. Mereka berempat memandang tim Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, mereka semua masih muda dan kebanyakan anak-anak. Sebelum dia memperkenalkan dirinya, orang lain datang. Yun Feng sedikit terkejut ketika dia melihat sekeliling. Itu penjaga Ming Xuan. Setiap tim membutuhkan anggota aula cabang untuk mengikuti mereka. Bagaimanapun, hadiah ini dikeluarkan oleh aula utama, jadi aula cabang pasti akan melakukan yang terbaik. Saya akan mengikuti tim Anda. Saya penjaga aula cabang, Ming Xuan. Xia Qing membuka matanya lebar-lebar dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng telah menyuruhnya untuk tutup mulut sebanyak mungkin. Little Fire dan Lan Yi hanya melirik Ming Xuan dan tidak menganggapnya serius. Yao Yao, di sisi lain, menatap Ming Xuan dengan permusuhan di matanya. Ku Lanyi meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak tinggal lama. Yun Feng dan yang lainnya tidak diragukan lagi agak dingin, tetapi 4 orang lainnya segera menjadi ramah ketika mereka mendengar bahwa Ming Xuan adalah penjaga aula cabang. Setelah mengetahui bahwa Ming Xuan adalah pemanggil tingkat komandan, bahkan ada lebih banyak kecemburuan di mata mereka. Keempat orang ini semuanya berada di level komandan, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Meskipun Ming Xuan baru saja dipromosikan ke level komandan, identitasnya sebagai summoner adalah bangsawan dan dia juga seorang wali. Orang-orang ini secara alami harus mencoba yang terbaik untuk menjalin hubungan dengannya. Yun Feng melihat percakapan panas antara mereka berempat dan Ming Xuan dengan dingin. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada salah satu dari mereka berempat. Dia mengukurnya dengan mata hitamnya dan senyum tiba-tiba muncul di matanya. Ku Lanyi menurunkan suaranya sedikit. Dia mirip denganku, bukan? Yun Feng terkekeh dan mengangguk tanpa mengedipkan mata. Dia perlahan mengalihkan pandangannya. Mereka memang sangat mirip. Dalam hal tinggi dan bentuk tubuh, dia sangat mirip dengan Ku Lanyi. Dia harus sedikit lebih tua dari Ku Lanyi dan bisa dianggap junior. Namun, ini tidak penting. Yun Feng bukan orang yang baik. Begitu orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang dia sayangi, terlibat, itu tidak masalah baginya bahkan jika dia menggunakan beberapa cara tercela. Gelar menantu perempuan dari Aula Master Aula Bulan Cerah tidak buruk. Yun Feng tidak menginginkan hidupnya, dia hanya menginginkan kerja samanya. Pemuda itu, yang mencoba mendekati Ming Xuan, tiba-tiba menggigil. Dia tanpa sadar melihat ke belakang dan tidak menemukan apapun. Dia menoleh dengan bingung dan merasa tidak nyaman di hatinya, seolah-olah dia telah ditipu. Yun Feng tersenyum. Itu kamu. Ada total 4 kelompok, dengan 10 orang di setiap kelompok. Setiap kelompok memiliki 1 orang dari aula cabang untuk mengikuti mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka membantu mereka di sepanjang jalan sehingga mereka dapat langsung memverifikasi hasil ketika mereka menemukan sesuatu. Bahkan, mereka memantau mereka. Aula cabang wilayah Bright Moon Hall di Wind Moon City dibagi menjadi 4 bagian. Keempat kelompok tersebut masing-masing memilih satu wilayah. Tentu saja, orang-orang yang dikirim oleh aula cabang bertanggung jawab untuk memilih area tersebut. Ming Xuan memberitahu yang lain bahwa 3 kelompok lainnya telah memilih daerah yang relatif mudah, yaitu beberapa distrik kota dan desa. Kelompok Yun Feng berada di hutan belantara, yang jauh lebih sulit dan berbahaya daripada kelompok lain. Yang lebih penting adalah salah satu kelompok tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Bukankah ini tempat yang paling dekat dengan pegunungan 1000 binatang, mengapa kita sangat tidak beruntung? Yang lain juga tampak bermasalah. Semua orang tahu betapa berbahayanya pegunungan 10.000 binatang itu.
Daerah yang mereka jelajahi sangat dekat dengan pegunungan 10.000 binatang. Jika mereka secara tidak sengaja memperingatkan binatang ajaib di pegunungan 10.000 binatang, bukankah mereka akan mati tanpa mayat yang lengkap? Bab 553, Siapa yang merencanakan melawan siapa? 1. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Ming Xuan tertawa. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. 3 kandidat lainnya terlalu cepat. Daerah ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Namun, saya percaya bahwa selama kita berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah dengan operasi kelompok. Binatang ajaib tidak berbahaya seperti yang Anda pikirkan. Petik 2. Apa yang dia katakan meredakan suasana hati beberapa orang yang entah kenapa khawatir. Lagi pula, cukup kredibel untuk mengetahui situasi binatang ajaib dari seorang pemanggil. Yun Feng dan yang lainnya berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Little Fire dan Lan Yi hanya mengangkat alis mereka beberapa kali setelah mendengar apa yang dikatakan Ming Xuan. Apakah binatang ajaib tidak berbahaya seperti yang dibayangkan? Hanya orang-orang yang belum pernah mengalami binatang ajaib yang benar-benar berbahaya yang bisa menyombongkan diri tanpa malu-malu. Yun Feng melirik Ming Xuan dengan mata hitamnya tanpa mengedipkan mata. Wanita ini benar-benar pandai merencanakan. Itu tidak terlalu meyakinkan bahwa dia tidak punya pilihan selain memilih area ini. Dengan identitasnya sebagai summoner level komandan dan posisi Hall of Protectors, 3 orang lainnya mungkin tidak akan berani berdebat dengannya. Dia harus menjadi orang yang mengajukan diri untuk pergi ke daerah ini. Mata Yun Feng menjadi gelap dan niat membunuh di hatinya muncul lagi. Wanita ini masih belum menyerah pada Yao Yao. Dia sepertinya tidak diberi pelajaran kemarin. Sudut bibirnya melengkung perlahan. Apakah dia berkomplot melawannya? Jika Ming Xuan melakukan sesuatu yang tidak biasa selama penjelajahan ini, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ming Xuan memandang semua orang. Mulai besok, kami akan berangkat. Kami akan kembali dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan hari ini. Lagi pula, eksplorasi kali ini sangat sulit. Kita harus berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. 4 orang lainnya semua kembali. Mereka mungkin masih sedikit khawatir dalam pikiran mereka dan masih ada awan kekhawatiran di antara alis mereka. Feng Feng, dia melakukannya dengan sengaja, kata Kulanyi dengan lembut. Yun Feng dan yang lainnya juga berjalan keluar. Yao Yao memegang tangan Yun Feng dan menolak untuk melepaskannya. Xia Qing mengikuti Yun Feng dengan cermat dan mendengarkan percakapan mereka dengan tenang. Ah, itu pasti disengaja, jawab Yun Feng sambil menatap Yao Yao. Obsesi summoner dengan Magic Beast benar-benar menyebalkan. Dia terdengar agak mengejek diri sendiri. Api kecil dan Lan Yi sepertinya mengerti. Memang, pemanggil memiliki keinginan alami untuk binatang ajaib, yang disebabkan oleh profesi mereka. Tunggu saja dia bergerak. Habisi dia secara langsung. Api kecil meraung di samping saat pikiran haus darah muncul di benaknya lagi. Ini adalah sifat dari binatang ajaib. Tidak peduli seberapa lembut kepribadian mereka, ada semacam kebrutalan yang tersembunyi di dalam darah mereka. Ini adalah sesuatu yang meleleh ke dalam tulang mereka. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukan apa-apa. Jika dia melakukannya, Yun Feng berbisik pelan saat wajahnya menjadi gelap. Aku tidak akan pernah mengampuni dia. Mereka kembali ke hotel untuk istirahat. Xia Qing tiba-tiba menjadi agak terlalu pendiam. Dia biasanya ceria dan imut, tapi dia sangat pendiam malam ini. Little Fire tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah melihat itu. Gadis bodoh, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Xia Qing masih tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Api kecil tidak bisa menahan perasaan sedikit marah setelah melihat itu. Yun Feng berjalan pada saat ini dan membungkuk, menyentuh bagian atas kepala Xia Qing dengan tangannya. Qing Qing, apa yang kamu pikirkan? Xia Qing mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi serius yang tidak diharapkan Yun Feng. Dia berpikir sejenak dalam pikirannya dan memegang tangan kecil Xia Qing saat dia mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Mereka berdua mungkin harus berbicara sendiri. Yao Yao sedang duduk di sebelah Lan Yi dengan tenang. Di antara orang-orang ini, Lan Yi adalah orang kedua yang ingin didekati Yao Yao. Melihat Yun Feng berjalan keluar, Yao Yao ingin mengikutinya tanpa berpikir, tapi Lan Yi menariknya kembali. Tuan memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Qing Qing. Lan Yi tersenyum pada Yao Yao.
Yao Yao tidak tahu apakah dia mengerti apa yang dia katakan, tapi dia duduk di sana dengan tenang dan tidak mengejarnya. Little Fire meliriknya dengan cemas. Ada apa dengan gadis bodoh itu? Bakso melompat dari bahu Yun Feng dan melompat ke atas kepala Little Fire. Itu berteriak, seolah mengisyaratkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Api kecil mengerutkan kening. Ku Lanyi tertawa. Qingqing mungkin telah menyadari sesuatu. Api kecil memandang Ku Lanyi dengan curiga. Realisasi. Apa yang gadis bodoh itu pikirkan? Yun Feng menarik Xia Qing keluar dari rumah. Ada halaman besar di tengah hotel. Mereka berdua menemukan sudut yang tenang, tetapi Xia Qing tetap diam. Yun Feng berhenti dan duduk di bangku batu. Qingqing, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Xia Qing menatap Yun Feng sebentar dan akhirnya mengangguk. Tuan, apakah saya terlalu lemah? Yun Feng tertegun sejenak, dan kemudian terkekeh. Perjalananmu masih panjang. Anda tidak perlu terburu-buru. Xia Qing mengerutkan bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Saya tidak cukup kuat. Apakah aku menjadi beban bagimu saat ini? Yun Feng tercengang. Xia Qing menatap Yun Feng. Aku ingin menjadi murid yang bisa kamu banggakan. Saya ingin melakukan sesuatu untuk Anda. Aku ingin membantumu. Yun Feng mendengarkan dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya tahu betapa luasnya dunia ini ketika aku bersamamu, dan betapa lemahnya aku. Jika saya terus bergerak maju perlahan seperti ini, saya tidak akan membiarkan diri saya menjadi seperti ini bahkan jika Anda mengizinkan saya. Saya ingin menjadi seseorang yang dapat mengambil alih segala sesuatunya sendiri. Aku ingin menjadi kebanggaanmu. Xia Qing sedikit emosional saat dia berbicara, dan pipinya sedikit merah. Dia selalu menjadi gadis kecil yang polos. Itu sama ketika dia bertemu Yun Feng. Saat itu, dia hanya ingin melindungi ibunya. Tapi setelah bertemu Yun Feng, nasibnya berubah. Tidak hanya dia memiliki guru yang begitu baik, tetapi dia juga memulai jalan pemanggil. Xia Qing awalnya mengira dia bisa perlahan bergerak maju, karena Yun Feng berkata dia harus berjalan dengan mantap dan selangkah demi selangkah. Namun, akhir-akhir ini, yang dia lihat hanyalah orang-orang dengan level yang lebih tinggi. Dia menjadi beban nyata di sisi gurunya. Dia hanya di level 2 sekarang. Jika orang lain tahu bahwa murid gurunya hanya pada level ini, dia akan mempermalukan gurunya. Dia tidak ingin menjadi seperti ini. Dia ingin menjadi murid yang bisa membuat gurunya bangga. Pikiran orang membutuhkan pemolesan yang konstan. Xia Qing tiba-tiba melompat dari dunia aslinya ke lingkungan di mana ada banyak ahli seperti pohon di hutan dan sangat tersentuh. Itu juga membuatnya sadar bahwa dia bisa berkultivasi di jalan yang kuat, tetapi dia tidak bisa mengendur. Kerja keras dan ketekunan adalah yang paling penting. Yun Feng tersenyum lega. Murid ini sama sekali tidak mengecewakannya. Meskipun dia memberitahu Xia Qing bahwa dia harus membuat kemajuan yang mantap di jalan kultivasi, Xia Qing memang telah mengendur selama periode waktu ini. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa karena dia berharap Xia Qing bisa menyadari pentingnya ketekunan sendiri. Bakat adalah satu hal, tetapi yang lebih penting, dia harus bekerja keras sendiri. Yun Feng juga sama. Meskipun dia memiliki bakat yang menakjubkan, dia tidak pernah mengendur. Bab 554, Siapa yang merencanakan melawan siapa? 2. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Baik sekali. Yun Feng mengangguk setuju dan menyentuh kepala Xia Qing. Karena kamu sudah membuat keputusan, apakah kamu siap? Wajah kecil Xia Qing penuh dengan tekad. Saya siap. Saya ingin berlatih keras dan menjadi kebanggaan guru saya. Yun Feng terkekeh dan membalik tangannya dengan tiba-tiba. Liontin batu giok berbentuk naga muncul di tangannya dan ekspresinya menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng menunjukkan kesungguhan seorang guru di depan Xia Qing. Xia Qing, kamu adalah muridku, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu tertinggal dari yang lain. Anda harus sepenuhnya menyadari pelatihan yang akan datang. Saya akan mengirim Anda ke daerah misterius. Bahkan jika Anda belajar selama beberapa dekade, bahkan jika itu 1 abad, saya tidak akan membiarkan Anda keluar sampai Anda mencapai level komandan. Sudahkah Anda memikirkannya? Petik 2. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata Xia Qing. Dia menatap Yun Feng dan mengangguk dengan tegas. Tuan, saya mengerti. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan menyesalinya. Baiklah, jangan mengecewakanku. Ada senyum di mata Yun Feng.
Dengan pikiran, tubuh Xia Qing dikelilingi oleh bola cahaya dan dia langsung memasuki tingkat ke-10 Istana Naga. Melihat liontin batu giok berbentuk naga di tengah telapak tangannya, Yun Feng memiliki harapan di benaknya. Dia kurang lebih bisa merasakan kegembiraan menjadi seorang guru sekarang. Murid ini tidak akan mengecewakannya. Yang lain semua tersenyum setelah mengetahui bahwa Xia Qing telah memasuki Istana Naga untuk pelatihan. Kulanyi memuji Xia Qing karena menjadi gadis kecil yang bijaksana seperti yang diharapkan dari murid Yun Feng. Lan Yi juga setuju dengannya, tapi Yao Yao tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, sedikit kesepian muncul di wajah Little Fire ketika mendengar bahwa Xia Qing telah memasuki Istana Naga dan tidak bisa keluar sampai level komandan. Gadis bodoh itu pasti akan baik-baik saja, Little Fire bergumam. Bakso duduk di kepala Little Fire dan menangis beberapa kali. Little Fire meraung malu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tidak mengkhawatirkan gadis bodoh itu. Bakso memasang tampang licik dan melompat ke bahu Yun Feng. Kulanyi terkekeh, dan Lan Yi juga memasang tampang menggoda. Yun Feng mengangkat alisnya. Oh, jika Anda tidak khawatir, saya akan menaikkan persyaratan saya. Bagaimana dengan tingkat raja? Tingkat raja, dengan kemampuan gadis itu, berapa lama dia harus menunggu? Api kecil memandang Yun Feng. Ketika mengatakan ini, tiba-tiba menyadari ekspresi pemahaman Yun Feng. Melihat bahwa semua orang tampak seperti mereka mengerti, api kecil tersipu. Aku hanya sedikit khawatir. Yang lain masih terlihat seperti sedang berkata, oh. Terus berpura-pura. Api kecil akhirnya marah. Aku hanya khawatir padanya. Terus, Yun Feng berjalan mendekat dan mengelus kepala Little Fire. Rambut merahnya yang berapi-api sama menyilaukannya seperti api. Little Fire tidak terlihat seperti Fire Cloud Wolf yang ganas dan kuat saat ini. Itu hanya anak kecil yang canggung dan lucu. Api kecil, kamu benar khawatir tentang Qing Qing. Little Fire tidak begitu mengerti dan menatap Yun Feng. Yun Feng geli dengan ekspresinya dan tertawa terbahak-bahak. Little Fire bahkan sedikit tercengang. Kulanyi juga datang dan berkata kepada api kecil dengan sungguh-sungguh, jalanmu lebih sulit daripada jalanku. Bekerja keras. Fitur wajah Little Fire agak terdistorsi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kulanyi tidak bisa menahan tawanya lagi dan berlari ke samping untuk tertawa. Lan Yi juga datang dan menepuk bahu Little Fire. Kakak api, aku mendukungmu. Apa yang kamu bicarakan? Api kecil meraung. Lan Yi tidak bisa menahan tawanya dan menyingkir. Yao Yao melirik api kecil dan membuang muka, seolah itu tidak masalah. Bakso melompat. Nana. Api kecil memerah dengan marah. Aku tidak suka gadis bodoh itu. Hahaha, ledakan tawa datang dari ruangan, bercampur dengan suara malu dan marah tertentu yang menjelaskan. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin tidak meyakinkan. Malam ini berlalu tanpa dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Hari berikutnya, semua orang akhirnya membiarkan Little Fire membicarakan masalah antara itu dan Xia Qing. Little Fire menyerah menjelaskan setelah sepanjang malam, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Api kecil diam-diam merasa lega, tetapi ada perasaan aneh ketika memikirkan Xia Qing. Ia tidak akan menyukai gadis bodoh itu. Xia Qing berkultivasi di Istana Naga. Yun Feng hanya memiliki 4 teman yang tersisa. Ketika mereka tiba di tempat berkumpul, Ming Xuan tidak bertanya apa-apa. Lagi pula, tidak mengherankan bahwa Xia Qing hilang. Karena semua orang ada di sini, ayo pergi. Orang pertama yang menemukannya akan diberi hadiah. Setelah Ming Xuan mengatakan itu, 4 orang lainnya sedikit bersemangat, tetapi Yun Feng tidak bereaksi banyak. Ke-10 dari mereka berangkat dari gerbang kota-kota bulan angin dan langsung menuju ke area yang menjadi tanggung jawab mereka untuk dijelajahi, area yang paling dekat dengan pegunungan 1000 binatang. Tata letak benua barat sangat berbeda dari benua timur. Di antara 4 kerajaan di benua timur, hanya Kekaisaran Feng Yun yang dekat dengan pegunungan 10.000 binatang, terutama hutan berkabut di kota Chunfeng, yang terhubung langsung ke pegunungan 10.000 binatang. Seseorang bisa langsung memasuki pegunungan 10.000 binatang dari hutan berkabut, dan 3 kerajaan lainnya kurang lebih terpisah. Namun, benua barat berbeda. 3 aula di benua barat didistribusikan dalam bentuk garis panjang tipis dan membentuk tingkatan. Ada area besar di sisi timur setiap aula yang dekat dengan pegunungan 10.000 binatang. Untuk pemanggil di bawah yurisdiksi 3 aula,
peluang untuk menghadapi binatang ajaib adalah sama. Pegunungan 10.000 binatang dikatakan sebagai daerah terlarang di benua timur, tetapi di benua barat, itu adalah surga bagi para pemanggil untuk mengambil risiko. Para pemanggil senang masuk dan keluar dari pegunungan 10.000 binatang. Meskipun mereka tahu bahwa ada banyak bahaya, mereka tidak dapat menahan hasrat yang melonjak di hati mereka karena binatang ajaib. Khusus untuk summoner yang mengejar magic beast yang kuat, mereka bahkan lebih gila. Kelompok 10 orang bepergian dengan kecepatan tercepat. Begitu mereka mencapai level komandan, mereka bisa tinggal di udara untuk waktu yang singkat. Meskipun 5 orang lainnya tidak lambat, mereka tidak secepat itu. Setidaknya, di mata Yun Feng yang memiliki kekuatan monarch level, kecepatan mereka bisa dikatakan seperti siput yang merangkak. Yun Feng tidak terburu-buru. Dia mengikuti di belakang tim dengan santai. Yao Yao ditahan di pelukan Yun Feng. Kulanyi mengikuti Yun Feng dengan wajah biasa, sementara api kecil dan Lan Yi mengikuti di sisi lain. Setelah berjalan selama sekitar 3 hari, Ming Xuan akhirnya berhenti. Sepertinya mereka telah tiba di tempat yang mereka cari. Area yang kami cari adalah dataran tandus, tempat yang jarang dikunjungi orang. Itu juga daerah yang paling dekat dengan pegunungan 10.000 binatang. Sangat sedikit manusia yang datang ke sini, tetapi yang kuat akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Kita harus menjelajah bersama dan mencoba untuk tidak berpisah. Bagaimanapun, tempat ini penuh dengan bahaya. Bab 555, siapa yang merencanakan melawan siapa? 3. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Ming Xuan melirik yang lain. Mereka berempat dengan cepat bergema, apapun yang dikatakan Wali Ming Xuan, kami akan melakukannya. Tepat sekali. Kami hanya akan mengikuti Guardian Ming Xuan. Petik 2. Ming Xuan terkekeh dan menatap Yun Feng. Yun Feng, kamu belum mengatakan apa-apa. Bagaimana menurutmu? Yun Feng tersenyum. Karena kamu bilang begitu, ayo pergi bersama. Ming Xuan mengangguk. Dia melirik Yao Yao dan mengalihkan pandangannya ke belakang. Kalau begitu ayo maju. Kita bisa berpisah sedikit dan mencari dengan hati-hati. Lagi pula, mereka yang mencoba melarikan diri tidak akan bersembunyi di kota atau desa. Saya pikir kami memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukan mereka. Petik 2. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya. Apakah ada kebutuhan untuk melihat? Dia ada di sini. 10 dari mereka tersebar di dataran tandus. Ada rumput liar setinggi setengah lutut di mana-mana di dataran tandus. Melihat sekeliling, benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Yun Feng tentu saja tidak terburu-buru untuk menemukan seseorang, tapi dia masih harus bertindak. Apakah kamu punya lebih banyak topeng ini? Tanya Yun Feng. Alis Kulanyi melonjak beberapa kali. Feng Feng, apakah menurutmu ini murah? Aku mencurinya dari rumahku. Dari mana Anda mendapatkan yang kedua? Petik 2. Yun Feng sedikit mengernyit. Jika dia tidak memiliki topeng kedua, bagaimana dia bisa membuat penipu Kulanyi? Kulanyi merayap lebih dekat. Yao Yao sedang berjalan dengan Lan Yi sekarang. Kulanyi akhirnya memiliki kesempatan untuk mendekati Yun Feng. Namun, saya memiliki hal-hal lain, tetapi mereka tidak sebagus yang ada di wajah saya. Kulanyi menghirup udara panas di sebelah telinga Yun Feng. Tubuh Yun Feng sedikit gemetar. Dia hendak menghindar, tetapi Kulanyi dengan cepat mengulurkan lengannya dan meraih pinggang Yun Feng, menariknya ke dalam pelukannya. Biarkan saya memelukmu. Aku sudah menahan begitu lama. Kulanyi memegang erat Yun Feng dan merasakan aroma lembut di lengannya. Dia benar-benar tercekik akhir-akhir ini. Dia hanya bisa melihat Yun Feng dan tidak bisa melakukan apapun padanya. Terutama setelah Yao Yao muncul, dia bahkan lebih. Keindahan di hatinya tepat di depannya, tetapi dia hanya bisa menonton. Kulanyi menunjukkan bahwa dia berada di bawah terlalu banyak tekanan sebagai seorang pria. Yun Feng tersipu dan tidak melawan, tapi biarkan Kulanyi memeluknya. Pria ini telah menempel padanya sejak mereka bertemu. Dia bisa melihat bahwa dia semakin terlihat seperti binatang buas yang kelaparan. Baiklah, apakah kamu sudah selesai? Yun Feng berkata dengan suara rendah. Kulanyi bergumam seperti anak manja, tidak, tentu saja tidak. Yun Feng berjuang bebas dari lengan pria itu, dan Kulanyi hanya bisa menarik tangannya dengan frustrasi. Dia membalik tangannya, dan topeng tembus pandang muncul di tangannya. Meskipun tidak sebagus yang saya kenakan, itu tidak buruk. Orang normal tidak akan bisa membedakannya.
Yun Feng melihat item di tangan Kulanyi dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam pikirannya. Topeng itu hanya lapisan tipis. Itu harus setebal lapisan kulit ketika menempel di wajah. Itu benar-benar sulit bagi orang untuk memperhatikan. Mungkin topeng ini hanya digunakan sekali, tidak seperti yang ada di wajah Kulanyi, yang dapat digunakan berkali-kali dan mengubah wajah yang tak terhitung jumlahnya. Eksplorasi masih berlangsung. Meskipun dataran tandus sangat besar, tim 10 orang juga telah selesai menjelajahinya dalam waktu singkat. Semua orang menyatakan bahwa mereka tidak menemukan apapun. Ming Xuan berkata, "Kalau begitu, ayo maju." "Tuan Ming Xuan, apakah kita masih maju?" Seseorang bertanya dengan ragu. Ming Xuan berbalik, "Tentu saja kami harus maju. Kami harus terus mengeksplorasi. Tetapi jika kita melangkah lebih jauh, itu akan..." Yun Feng melihat ke depan. Jika dia berjalan lebih jauh, dia akan memasuki pegunungan 10.000 binatang. Meskipun itu adalah area luar, itu masih pegunungan 10.000 binatang. Area yang kami jelajahi termasuk area terluar dari pegunungan 10.000 binatang. Ikuti aku. Ming Xuan melirik orang yang berbicara dan berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang. 4 orang lainnya saling memandang. Mereka semua berada di level komandan. Meskipun kekuatan mereka tidak buruk, mereka benar-benar sedikit ketakutan ketika mereka memasuki pegunungan 10.000 binatang. Ming Xuan adalah seorang summoner, tetapi mereka tidak. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan mengikuti. 4 orang lainnya hanya bisa menguatkan diri dan mengikutinya. Lagi pula ada 10 dari mereka. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak akan menjadi masalah besar, paling buruk, akan ada orang lain di depan mereka. Mereka memasuki area terluar dari pegunungan 10.000 binatang dengan pikiran berbeda di benak mereka. Begitu mereka masuk, Yun Feng sudah merasa ada yang tidak beres. Api kecil dan Lan Yi segera tegang dan melihat sekeliling, mentransmisikan secara telepati, "Tuan, terlalu sepi di sini." Yun Feng memegang tangan Yao Yao dan berjalan ke depan. Merasakan aura yang terlalu sunyi di sekelilingnya, kekuatan mentalnya dengan tenang melonjak untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Tidak, tidak ada satupun binatang ajaib di sekitar. Mungkin kita belum mencapai area di mana binatang ajaib muncul, pikir Yun Feng dalam benaknya. Melihat Ming Xuan yang memimpin di depan, dia berjalan dengan sangat tenang. Apakah dia akrab dengan tempat ini? 4 orang lainnya mengikuti di belakang dengan hati-hati, seolah-olah mereka siap untuk lari kapan saja. Hanya suara langkah kaki yang terus bergema di hutan yang gelap ini, yang tampak sangat jelas di ruang yang sunyi ini. Beberapa dari mereka sudah maju jarak jauh dan secara resmi memasuki pegunungan 10.000 binatang. Yun Feng mengerutkan kening dengan ganas. Masih belum ada aura binatang ajaib. Ini terlalu aneh. Tuan, dia pergi. Api kecil meraung. Ming Xuan, yang memimpin jalan, tiba-tiba menghilang. Di mana penjaga Ming Xuan? 4 orang di belakang bertanya dengan suara gemetar ketika mereka melihat bahwa Ming Xuan tiba-tiba menghilang. Yun Feng mengerutkan kening. Sebelum dia mengatakan apa-apa, aura yang kuat sudah mendekat dari jauh, semakin dekat dan dekat. Ini, Yun Feng melebarkan matanya. Kulanyi juga terkejut. Baik api kecil dan Lan Yi mengutuk, bagaimana kita bisa menabraknya? Mangsa? Hahaha, mangsa. Raungan serak dan mengerikan bergema di hutan. Ditemani oleh tekanan yang menakutkan, tanah juga bergetar hebat. Makhluk raksasa mendekat dengan kecepatan tinggi. Wajah Yun Feng juga menjadi sangat suram. Dia tidak asing dengan momentum ini. Ketika dia melintasi pegunungan 10.000 binatang, dia sudah bertemu dengannya. Itu adalah Yu Xiu. Bab 556, siapa yang merencanakan melawan siapa? 4. Mengikuti raungan serak dan mengerikan ini, makhluk besar tiba-tiba muncul. Itu memiliki tubuh besar yang penuh dengan gumpalan katak, sepasang sayap kelelawar di punggungnya, dan satu mata besar dengan pupil oranye kuning. Tubuhnya yang gemuk membawa bau yang menyengat. Ketika 4 orang di belakang melihat ini, salah satu dari mereka tidak bisa menahan muntah di tempat. Apa ini? Sangat menjijikkan. Aku sangat jijik. 4 orang yang mengikutinya melangkah mundur terus-menerus. Aura menindas yang dipancarkan oleh Yu Xiu sudah membuat wajah mereka pucat. Bagaimanapun, mereka hanya berada di level komandan. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Yu Xiu yang kuat? Api kecil dan Lan Yi siap bertempur kapan saja.
Yao Yao juga menjadi terburu. Garis vertikal hitam di matanya tiba-tiba memanjang, yang merupakan tanda kemarahannya. Yun Feng menatap Yu Xiu, yang berlari dengan gila tidak jauh darinya, dan dengan tajam memperhatikan bahwa sesosok di langit dengan cepat menghilang. Warna biru yang sangat redup memasuki mata Yun Feng. Ketika mangsa di depan tiba-tiba menghilang, Yu Xiu melolong dengan marah. Itu adalah suara yang mirip dengan serangga yang bertarung sampai mati, yang membuat otak mereka sakit. 4 komandan di belakang mereka tidak bisa menahan diri lagi. Salah satu dari mereka memuntahkan darah ke tanah dan berhenti bernapas. 3 lainnya berbalik dengan wajah pucat dan ingin berlari cepat. Ada mangsa baru. Mata tunggal Yu Xiu yang menakutkan tiba-tiba menangkap Yun Feng dan yang lainnya. Itu membuka mulutnya dan lidah dagingnya yang besar melesat keluar dengan tiba-tiba, memanjang hampir 100 meter. Swiss, lidah daging datang pada mereka seperti kilat. Mata Yun Feng menjadi gelap saat dia meraih Yao Yao dan melompat ke udara. Kulanyi, Little Fire dan Lan Yi melakukan hal yang sama. Meskipun Yun Feng dan yang lainnya dengan mudah menghindari serangan itu, keempat komandan tidak seberuntung itu. Bahkan jika mereka ingin menghindar, itu sudah terlambat. Puff! Lidah daging menembus tubuh seseorang dan orang itu menjerit keras. Hanya dalam satu napas, hidupnya telah diambil. Lidah Yu Xiu tiba-tiba berguling ke belakang dan tubuh itu juga tersapu. Yu Xiu membuka mulutnya dan menelan seluruh tubuhnya. Manusia memang lebih enak. Yu Xiu mengunyah tubuhnya saat beberapa tetes darah keluar dari sudut mulutnya. Wajah 2 orang yang tersisa berubah. Yu Xiu tentu tidak akan menyerah setelah memakannya. Lidah dagingnya yang besar menyerang lagi, menargetkan 2 orang yang masih hidup. Mata hitam Yun Feng menjadi dingin saat dia membalik tangannya dengan tiba-tiba. Sebuah es yang tajam telah mendarat, menusuk langsung ke lidah Yu Xiu. Beraninya kau menyakitiku. Lidah Yu Xiu terluka oleh es. Itu meraung dengan marah saat tubuhnya bergegas ke depan, menyebabkan tanah bergetar. 2 orang yang tersisa segera berlari kembali dengan putus asa. Melihat tungkai depan yang gemuk dan kuat, Yu Xiu menginjak tanah dengan keras. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah, dan akar pohon serta duri batu muncul di retakan. Ah! 2 jeritan naik satu demi satu. Tubuh mereka ditembus oleh duri batu dalam sekejap, dan darah merah tua perlahan menetes ke duri batu. Api kecil dan Lan Yi tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mereka melihat ini. Yu Xiu terlalu kejam. Saya sudah berurusan dengan mereka. Sekarang giliranmu. Yu Xiu memutar mata oranyenya dan menatap Yun Feng. Tiba-tiba memasang senyum aneh dan mengerikan. Itu kamu. Yun Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berdiri di udara. Itu adalah kesalahanku untuk tidak meledakkanmu. Yun Feng harus menggunakan energi fusi unsur untuk melarikan diri, tetapi tampaknya Yu Xiu ini tidak terluka parah. Energi peleburan elemen begitu besar sehingga tidak bisa melukai Yu Xiu. Yun Feng tahu dalam pikirannya bahwa situasinya semakin rumit. Hahaha, kamu ingin membunuhku, Yu Xiu. Yu Xiu tertawa terbahak-bahak. Benjolan di tubuhnya terus mengeluarkan lendir, seolah-olah akan mengeluarkan cairan ini setiap kali bersemangat. Mata oranyenya tiba-tiba meledak dengan kebencian. Terima kasih, aku sudah beristirahat sebentar. Energi fusi unsur masih menyebabkan beberapa kerusakan pada Yu Xiu, tetapi kerusakannya tidak fatal sama sekali. Yun Feng berdiri di udara dan dengan cepat memikirkan tindakan balasan di benaknya. Api kecil dan Lan Yi telah berubah menjadi bentuk asli binatang ajaib mereka pada saat pertama. Keduanya menatap Yu Xiu dengan gugup. Hari ini, aku akan memakanmu untuk melampiaskan amarah di hatiku. Yu Xiu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Sayap kelelawar besar di punggungnya menyebar tiba-tiba, membentuk bayangan tebal. Lidahnya tiba-tiba menyerang Yun Feng. Yun Feng dengan cepat melemparkan Yao Yao ke dalam pelukan Kulanyi, dan tubuhnya melayang dengan lincah di udara. Lindungi Yao Yao. Little Fire dan Lan Yi keduanya meraung dan bergegas menuju Yu Xiu dengan Yun Feng. Kulanyi menangkap Yao Yao dengan panik. Yao Yao hendak bergegas ke depan, tetapi Kulanyi menahannya dengan kuat di lengannya. Gigi tajam iblis laut muncul dan menggigit Kulanyi dengan ganas. His! Kulanyi mengerutkan kening, tetapi tidak melepaskannya. Dia dengan cepat mundur ke jarak yang aman dengan Yao Yao di tangannya. Selama waktu ini, Yao Yao sudah menggigit lebih dari sekali. Lengan Kulanyi penuh luka yang disebabkan oleh iblis laut,
tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan tidak melepaskannya. Dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah istrinya. Lidah Yuxiu gesit seperti senjata paling fleksibel. Itu memantul di udara berkali-kali dan memiliki berbagai serangan. Yun Feng tidak bisa mendekati tubuhnya di bawah serangan lidah. Dia tidak bisa menghindari pertempuran ini. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia harus menang. Dia membalik tangannya dan memegang tongkat lain dari tingkat raja di tangannya dengan erat. Dia mengangkat lengannya sedikit dan elemen api besar yang menderu memenuhi area di sekitar tongkat. Panah api. Panah elemen api besar tiba-tiba terbang ke arah Yuxiu. Saat mendekati Yuxiu, tiba-tiba berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Yuxiu seperti hujan api. Lidah Yuxiu tiba-tiba menyapu Yun Feng. Yun Feng melintas dan menghindari serangan lidah. Hujan api menghantam tubuh Yuxiu dan mengeluarkan suara mendesis. Bau mi di permukaan tubuh dengan cepat membentuk film transparan. Serangan elemen api Yun Feng benar-benar diblokir di luar film. Bab 557, siapa yang merencanakan melawan siapa? 5. Aum, serigala yang marah mengaum saat cakar tajam api kecil tiba-tiba menyerang Yuxiu. Ketika cakarnya yang tajam menyentuh lendir di tubuh Yuxiu, api kecil tiba-tiba terkejut. Tuan, lendir di tubuh orang ini sangat keras. Lan Yi tiba-tiba membuka dua pasang sayap di punggungnya di udara. Gambar Griffin di sayap muncul sepenuhnya. Munculnya 4 sayap berarti Lan Yi akan habis-habisan. Panah angin. Lan Yi meraung saat sayapnya bergetar hebat, menembakkan energi elemen angin hijau besar. Panah hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di sekitar Lan Yi, menutupi seluruh langit. Pergi. Dengan sebuah perintah, hujan pedang hijau yang memenuhi langit datang ke Yuxiu dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi seluruh tubuhnya dari sudut serangan. Namun, Yuxiu tertawa. Seranganmu tidak berguna untukku. Hahaha. Anda ditakdirkan untuk menjadi makanan lezat saya. Petik 2. Di bawah hujan panah hijau, tubuh Yuxiu tiba-tiba melompat dan sayap kelelawar di punggungnya mengepak. Tubuhnya sudah melayang ke langit dan lidahnya diarahkan ke Lan Yi di langit. Lan Yi segera mengepakkan sayapnya ketika melihat Yuxiu bergegas ke arahnya, tetapi tidak bisa mengikuti kecepatan Yuxiu. Lidah Yuxiu tiba-tiba meringkuk di tubuh Lan Yi. Api kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lan Yi. Tubuh Griffin dengan paksa dibungkus dan dengan cepat dibawa ke mulut Yuxiu. Sayap Lan Yi berjuang keras, tapi itu tidak berguna. Seberkas cahaya tiba-tiba melintas dari tubuh Lan Yi. Lan Yi segera berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan kembali ke sisi Yun Feng, bersembunyi di cincin kontrak. Melihat bahwa makanan di mulutnya telah terbang, Yuxiu segera meraung marah dan mengunci mata oranyenya pada Yun Feng. Itu telah memutuskan untuk memakan manusia ini terlebih dahulu. Tidak peduli dengan api kecil, serangan Yuxiu semuanya terfokus pada Yun Feng, yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Kecepatan serangan Yuxiu tiba-tiba meningkat 1 tingkat, dan kecepatan menghindar Yun Feng juga meningkat 1 tingkat. Lidah telah sepenuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang terus bergerak di udara, dan tubuh Yun Feng juga telah melebur ke dalam ruang ini, bersaing dengan kecepatan Yuxiu. Yuxiu tidak berhasil setelah mencoba berkali-kali, dan pikirannya sudah sangat cemas. Api kecil terus mencoba menyerang dengan cakarnya yang tajam, tetapi tetap tidak berpengaruh. Bagaimana saya bisa memecahkan lapisan lendir ini? Sial, api kecil menggores permukaan Yuxiu dengan cakarnya yang tajam dengan ganas. Rasanya seperti telah menggores permukaan batu yang keras. Hanya ada goresan, tapi itu tidak melukai Yuxiu sama sekali. Tubuh Yun Feng tiba-tiba membeku di udara. Dia tidak menghindar lagi dan hanya berdiri di sana. Api kecil linglung. Tuan, Anda, melihat Yun Feng membeku, Kulanyi mengerutkan kening. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Feng Feng mungkin melakukan sesuatu yang menghancurkan bumi lagi. Ming Xuan, yang telah bersembunyi di ruang terdekat sejak dia menghilang, juga benar-benar terpana. Dia telah melihat semua yang terjadi saat itu. Kematian menyedihkan dari keempat orang itu membuatnya berkeringat dingin. Dialah yang menarik Yuxiu. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan 10.000 binatang. Sebagai pemanggil, dia akan datang ke sini untuk mengambil risiko, dan ini adalah saluran yang paling dekat dengan wilayah Yuxiu. Alasan mengapa dia ingin menarik Yuxiu secara alami untuk berurusan dengan Yun Feng. Seberapa kuat Yuxiu? Jadi bagaimana jika Yun Feng kuat?
Dia tidak berharap bahwa dia akan membuat keputusan yang tepat. Ming Xuan juga menyadari bahwa Yun Feng jauh lebih kuat darinya. Untungnya, dia tidak mengambilnya dengan paksa, tetapi menggunakan metode ini sebagai gantinya. Yu Xiu sepertinya pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan mereka bahkan berkelahi sekarang. Ming Xuan melihat pertempuran di depannya dengan cemas. Dia berharap Yun Feng akan mati di perut Yu Xiu, sehingga iblis laut akan menjadi miliknya. Akan lebih baik jika keduanya terluka. Itu akan lebih bermanfaat baginya. Pria yang memegang iblis laut itu tampaknya tidak kuat. Dia bisa menghadapinya sendirian. Ming Xuan telah bersembunyi di ruang tak terlihat. Pada saat ini, dia senang bahwa dia telah mencapai level komandan. Kalau tidak, dia tidak akan tahu cara bersembunyi. Saat dia melihat, Ming Xuan merasa bahwa Yun Feng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, dia tidak bisa membahayakan Yu Xiu ketika dia bertarung dengannya. Ming Xuan mencibir. Jika Anda telah menyerahkan iblis laut saat itu, Anda tidak akan membiarkan saya menggunakan gerakan ini. Melihat Yun Feng tiba-tiba berdiri di udara dan tidak menghindar seperti yang dia lakukan saat itu, Ming Xuan tertegun sejenak. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak di benaknya. Dia tidak bisa menahan lagi. Tidak peduli seberapa kuat dia masih jatuh ke dalam perangkap pada akhirnya. Setan laut itu miliknya. Melihat Yun Feng tidak mengelak lagi, Yu Xiu memutar mata jingganya dengan penuh semangat. Jadilah gadis yang baik dan jadilah makanan lezatku. Lidah Yu Xiu tiba-tiba menjulur. Yun Feng berdiri di udara dan tidak menghindar. Lidah Yu Xiu dengan cepat membungkusnya dengan tawa. Lidahnya yang gemuk menarik ke belakang dengan ganas dan membuka mulutnya. Yun Feng terbang langsung ke mulut Yu Xiu. Ketika Ming Xuan, yang bersembunyi di dimensi, melihat ini, wajahnya yang biasanya menyendiri tidak bisa tidak memelintir. Wanita itu sudah mati. Dia pasti akan mati kali ini. Ming Xuan akan segera mendapatkan apa yang diinginkannya. Hahaha. Menguasai. Api kecil meraung saat berlari ke depan, tetapi menerima perintah Yun Feng untuk kembali ke cincin kontrak karena terkejut. Api kecil berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menuju Yun Feng. Melihat ini, Yao Yao, yang ditahan oleh Kulanyi, tiba-tiba memejamkan matanya. Napas Kulanyi juga menjadi sesak. Dia hendak bergegas ke depan, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan Yao Yao di pelukannya. Melihat Yun Feng ditelan oleh mulut Yu Xiu, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Apa yang harus dia lakukan dengan Yun Feng? Apa yang harus dia lakukan dengan wanita yang sesekali mengacau ini? Dia harus merobek sayapnya dan mengikatnya ke sisinya dengan kuat sehingga dia bisa merasa lebih nyaman. Kulanyi berdiri di udara dan menatap Yu Xiu dengan mata hitamnya. Dalam sekejap mata, dia tidak melewatkan senyum penuh arti di sudut mulut Yun Feng. Yu Xiu menelan Yun Feng utuh ke dalam mulutnya, dan menutup mulutnya begitu rapat hingga tidak ada celah. Mata tunggal oranye kuningnya berguling-guling dengan penuh semangat, dan pupil hitam kecil di tengah memancarkan gelombang cahaya. Bisa memakan manusia ini adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup Yu Xiu. Pada saat ini, Yun Feng berdiri di dalam tubuh Yu Xiu. Saat tubuhnya memasuki mulut Yu Xiu, tercium bau menyengat dari dalam perut makhluk itu. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Benda menjijikkan ini memiliki bau yang sama baik di dalam maupun di luar. Jika dia tidak memiliki tekad yang kuat, dia pasti akan muntah di tempat. Bab 558, Aku menginginkan hidupmu, 1. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Bagian dalam tubuh besar Yu Xiu sangat gelap. Suara usus dan perut yang terus bergerak datang. Yun Feng memasuki ruang kecil di atas kepalanya dan membalik tangannya. Elemen api terang muncul di telapak tangan Yun Feng, memungkinkan dia untuk melihat situasi di dalam tubuh Yu Xiu dengan jelas. Lendir transparan disekresikan di dinding daging di bawah kakinya dan di sekelilingnya, dan ada semakin banyak lendir. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit. Lendir itu benar-benar berbeda dari yang ada di permukaan tubuh Yu Xiu. Itu adalah warna kuning muda, yang seharusnya menjadi cairan yang digunakan untuk mencerna makanan. Semakin banyak cairan kuning pucat yang muncul. Yu Xiu berencana untuk mencernanya secepat mungkin. Yun Feng tersenyum dingin dan melihat sekeliling. Apakah bagian dalam Yu Xiu sekuat bagian luarnya? Elemen api langsung berubah menjadi panah dan menusuk dinding daging di tubuh Yu Xiu. Setelah elemen api menusuk ke dinding daging,
tampaknya telah menusuk ke kain lembut dan tenggelam. Kemudian, dinding daging memantul lagi dan mengeluarkan elemen api dari dinding. Dinding daging Yuxiu sangat keras, yang juga memungkinkannya untuk menelan mangsa yang lebih besar. Tubuhnya dapat terus membesar seperti ular, dan tubuhnya yang ramping dapat menelan seluruh sapi atau bahkan hewan yang lebih besar. Sepertinya aku harus menggunakan gerakan itu. Yun Feng bergumam ketika dia merasa bahwa lendir kuning pucat akan menumpuk di bawah kakinya dan bau yang menyengat datang. Pesta Yuxiu akan segera dimulai. Yun Feng tersenyum dan membalik tangannya. Elemen angin dan elemen petir muncul di tangannya. Begitu mereka muncul, cahaya hijau dan ungu bergema satu sama lain. Ada suara angin dan guntur. Wajah muda Yun Feng bersinar. Sihir dan pedang tidak bisa melukai Yuxiu di luar atau di dalam. Dalam hal pertahanan, Yuxiu adalah salah satu jenis binatang ajaib yang paling menakutkan. Namun, untuk Yun Feng, tidak ada yang namanya tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa sempurna pertahanan seseorang, masih akan ada celah dan akan ada saatnya pertahanan mereka akan runtuh, seperti sekarang ini. Bagian luarnya sekuat baju besi, tetapi bagian dalamnya sangat lembut dan fleksibel. Kekuatan ledakan dari fusi unsur tidak bisa menyebabkan kerusakan fatal dari luar, tapi dari dalam. Sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk saat tangannya tiba-tiba menggenggam. Dua elemen yang terus-menerus mengaum dengan paksa menyatu oleh Yun Feng dalam waktu singkat. Setelah fluktuasi samar datang, perpaduan elemen selesai. Yuxiu, yang matanya terpejam dan hendak menikmati makanan lezat, tiba-tiba membuka satu-satunya matanya. Ada kepanikan dan bahkan, ketakutan di mata yang menakutkan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat keluar! Yuxiu berteriak panik. Gelombang energi yang dipancarkan Yun Feng saat itu telah membuat Yuxiu panik. Itu telah merasakan ledakan elemen yang mengerikan sebelumnya. Terakhir kali, ia hanya bertahan dengan mengandalkan pertahanannya yang tak terkalahkan, tapi sekarang, energi elemen ada di tubuhnya. Yuxiu membuka mulutnya dan lidahnya tiba-tiba bergerak di dalam tubuhnya, mencari Yun Feng dan mencoba menyeretnya keluar dari tubuhnya. Namun, itu membuat kesalahan. Bagaimana ia bisa lupa bahwa manusia ini berbeda? Bagaimana mungkin manusia ini membiarkannya menelannya dengan patuh? Apa terburu-buru? Aku ingin tinggal lebih lama lagi, Yun Feng tertawa. Dia memegang energi unsur campuran di satu tangan dan membalik tangannya yang lain lagi. Elemen api terang muncul di tangannya. Ini adalah elemen ketiga, elemen api. Begitu elemen api muncul, sepertinya dia merasakan sesuatu. Tampaknya tidak ramah terhadap elemen campuran sama sekali dan tampak lebih mudah tersinggung dari biasanya. Bahkan sepertinya akan menyerang. Elemen campuran juga melawan dengan lemah, dan kedua jenis elemen saling bertarung. Murid di mata Yuxiu menyusut dengan ganas. Itu. Ming Xuan, yang telah bersembunyi di luar angkasa, mengerutkan kening dengan curiga ketika dia melihat penampilan Yuxiu. Kegembiraannya yang berlebihan saat itu juga berubah. Apa yang sebenarnya terjadi pada Yuxiu? Bukankah seharusnya itu menelan Yun Feng sepenuhnya sekarang? Mengapa itu terlihat seperti bertemu hantu? Mungkinkah kecelakaan telah terjadi? Memikirkan hal ini, Ming Xuan tertawa kering. Kecelakaan? Kecelakaan apa yang mungkin terjadi? Itu Yuxiu, yang paling kuat dan menakutkan di antara binatang ajaib. Bahkan pembangkit tenaga listrik terkuat tidak akan memiliki peluang tinggi untuk bertahan hidup jika mereka menghadapinya, kecuali jika mereka adalah sosok tangguh di level Lord. Yun Feng tidak mungkin mencapai level itu, Ming Xuan terus menghibur dirinya sendiri dalam pikirannya. Dia melirik Kulanyi, yang berdiri di samping. Saat dia melihat ekspresi santai dan puas diri di wajahnya, perasaan tidak nyaman segera muncul di hati Ming Xuan. Apa yang salah dengan pria itu? Kenapa dia tidak terlihat khawatir sama sekali? Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan Yun Feng? Kulanyi tampak cukup santai di permukaan. Yao Yao, yang berada di pelukannya, memasang ekspresi tegang. Bentuk asli dari iblis laut juga menjadi samar-samar terlihat. Telinganya sudah berangsur-angsur berubah menjadi bentuk setengah sirip. Mata birunya menatap Yuxiu dengan tegas saat elemen air menempel di sekujur tubuhnya. Yao Yao sangat cemas saat ini. Jika bukan karena Kulanyi yang telah menahannya dengan kuat tidak peduli seberapa keras dia menggigit, Yao Yao mungkin akan memasuki perut Yuxiu dengan Yun Feng. Tidakkah Kulanyi khawatir? Ketika Yun Feng dipegang oleh lidah Yuxiu, dia pasti cemas.
Pada saat itu, Kulanyi tanpa sadar ingin bergegas, bahkan jika dia harus masuk ke perut Yu Xiu dengan Yun Feng. Namun, ketika Kulanyi melihat senyum Yun Feng, dia langsung mengerti segalanya. Kulanyi mengenal Yun Feng dengan baik. Dari gerakan halus dan ekspresi Yun Feng, dia tahu persis apa yang ingin dilakukan Yun Feng. Mengetahui bahwa Yun Feng punya rencananya sendiri, Kulanyi hanya bisa menjadi penonton yang tenang. Bagaimana mungkin wanita yang disukainya dimakan oleh binatang ajaib yang menjijikkan ini dengan begitu mudah? Jika itu masalahnya, Yun Feng tidak akan menjadi Yun Feng lagi. Yao Yao, pertunjukannya akan segera dimulai. Melihat kepanikan di wajah Yu Xiu, Kulanyi memasang senyum ceria di matanya. Pertunjukannya memang akan segera dimulai. Tekanan energi yang menakutkan datang samar dalam sekejap. Tekanan ini terus beriak di permukaan air yang tenang ini, gelombang demi gelombang, seolah-olah seekor binatang buas yang sangat besar akan melompat keluar dari permukaan air ini.